Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janita Kurniasari dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Cara kerja prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer. Pada dasarnya, prinsip komunikasi data bekerja melalui proses pengiriman dan penerimaan informasi antara dua perangkat dengan mengikuti aturan tertentu atau protokol. Secara umum, prosesnya adalah yang pertama, sumber membuat data, seperti teks, gambar, atau video. Kemudian data dienkapsulasi menjadi suatu paket, ditambahkan alamat, kontrol, dan informasi penting lainnya. Selanjutnya, paket dikirim melalui media transmisi berupa kabel atau wireless, kemudian perangkat tujuan menerima paket dan melakukan dekapsulasi untuk mengembalikan paket menjadi data asli, yang akhirnya data ditampilkan kepada user. Kata kunci pada konsep ini yaitu ada pengirim, penerima, media, protokol, dan format data yang disepakati bersama. Selanjutnya, jenis-jenis dan cara kerja topologi dasar jaringan komputer. Yang pertama ada topologi bus. Pada topologi ini, semua komputer terhubung ke satu kabel utama. Data dikirim melalui kabel dan semua perangkat akan mendengar. Tetapi hanya perangkat dengan alamat yang sesuai yang dapat menerima. Kemudian, pada topologi ini mudah dipasang, tetapi mudah terjadi tabrakan data. Yang kedua ada topologi star. Semua perangkat terhubung ke suatu perangkat pusat yang disebut hub atau switch. Data dari pengirim menuju switch lalu diteruskan ke perangkat tujuan. Pada topologi ini lebih stabil karena masalah pada satu kabel tidak mempengaruhi perangkat lain. Yang ketiga ada topologi ring. Pada topologi ini semua perangkat terhubung membentuk lingkaran sehingga disebut ring. Data bergerak satu arah melewati setiap perangkat sampai menuju tujuan. Kecepatannya stabil, tetapi jika satu titik putus, maka jaringannya akan lumpuh. Yang keempat ada topologi mesh. Setiap perangkat terhubung langsung ke beberapa perangkat lain. Banyak jalur alternatif sehingga reliabilitasnya sangat tinggi, namun biaya pemasangannya sangat mahal. Selanjutnya, jenis-jenis physical layer sebagai media transmisi data serta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada Twisted Pair atau UTP atau STP. Kelebihannya murah dan mudah dipasang dan banyak digunakan pada LAN. Namun kekurangannya rentan intervensi untuk UTP dan jarak maksimal terbatas hanya 100 meter. Selanjutnya ada Coaxial Cable. Kelebihannya stabil dan lebih tahan gangguan, cocok untuk TV kabel dan jaringan lama. Namun kekurangannya lebih mahal dari UTP dan kurang fleksibel. Yang ketiga ada Fiber Optic. Kelebihannya, kecepatannya sangat tinggi, aman dari gangguan elektromagnetik, dan jaraknya sangat jauh beberapa kilometer. Namun kekurangannya sangat mahal dan instalasinya sulit. Yang keempat ada wireless, seperti Wi-Fi, microwave, atau radio. Kelebihannya tidak perlu kabel, fleksibel dan mudah digunakan, namun kekurangannya rentan intervensi dan kecepatan tergantung kondisi lingkungan. Selanjutnya ada definisi OSI layer dan proses data setiap layer. Yang pertama, application layer, yaitu user berinteraksi dengan aplikasi seperti web, email, dan data siap digunakan oleh pengguna. Yang kedua, presentation layer, yaitu data diubah formatnya, seperti dienkripsi, dikompresi, atau diencoding. Yang ketiga ada session layer, yaitu untuk membuka, menjaga, dan mengakhiri koneksi antara dua perangkat. Yang keempat, transport layer, yaitu untuk mengatur keandalan pengiriman data seperti TCP atau UDP, segmentasi, dan pengontrolan aliran. Yang kelima ada network layer, yaitu untuk mengatur alamat IP, routing, dan pengiriman paket antar jaringan. Yang keenam ada data link layer, yaitu mengatur MAC address, frame, dan deteksi error di jaringan lokal. Selanjutnya ada physical layer, yaitu untuk mengirim bit 0 atau 1 melalui media fisik seperti kabel atau sinyal radio. Selanjutnya fungsi masing-masing protokol di setiap OSI layer. Yang pertama di layer 7 atau application layer, terdapat protokol HTTP atau HTTPS untuk komunikasi web, SMTP untuk mengirim email, dan FTP untuk transfer file. Yang kedua, pada layer 6 atau presentation layer, terdapat SSL atau TLS untuk menenkripsi dan keamanan data, serta ASCII, MPEG, atau GPEG untuk format data. Selanjutnya pada layer 5 atau session layer,
Terdapat RPC untuk komunikasi antar aplikasi jarak jauh dan NetBIOS untuk koneksi antar komputer. Kemudian layer 4 atau transport layer terdapat TCP, yaitu untuk koneksi reliable yang ada pengecekannya, dan UDP yang lebih cepat namun tidak reliable. Yang ketiga, ada network layer, terdiri dari IP untuk pengalamatan dan routing, kemudian ICMP untuk pesan error, kemudian OSPF atau RIP untuk protokol routing. Selanjutnya layer 2, yaitu data link layer, terdapat Ethernet untuk komunikasi dalam LAN, PPP untuk komunikasi point-to-point, dan MAC untuk identifikasi perangkat. Kemudian layer 1 atau physical layer, yaitu protokol terkait hardware, seperti IEEE 802.3 untuk Ethernet dan 802.11 untuk Wi-Fi, serta Bluetooth. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.